Selama ini gua kira yang jago ngegojek itu cuma pemain bola aja. Nggak taunya brand HP juga ada nih yang jago ngegojek. Waktu itu kan Vivo sempat pamerin ekspor di Indonesia, tapi ternyata yang dibawa bukan HP itu, yang dibawa resmi ke sini malah handphone flagship yang lain. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Tambah lagi nih opsi HP flagship resmi di Indonesia, ada Vivo X80 Pro, salah satu HP flagship yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai experience unboxing karena masih nyediain ada kabel, charger, earphone, dan bahkan casing premium ya, yang seandainya ini dijual terpisah mungkin harganya ini bisa di atas 500.000. Mau kita pakein casing atau enggak, ini HP kelihatan sama cakepnya. Kalau mau beli nggak usah bingung milih warna, karena yang dijual cuma ada satu warna aja, Cosmic Black. Dan gua kalau ngeliat X80 Pro tuh jadi keinget sosok mau di Ayunda, sosok yang cool, adem ayem, tapi punya damage yang gede. Ngeri banget ya kita ngelihat kamera HP ini yang hampir makan setengah bodinya, ditambah sekarang juga udah ada IP rating 68. Kalau kemarin-kemarin Vivo X series itu ngandelin gimbal dan Zeiss Optics, kali ini lebih advance lagi, dia punya Vivo V1 Plus chip buat bantu soal image processing ketika kita merekam ataupun motret. Sementara untuk chipset utamanya Snapdragon 8 Gen 1 yang by default performanya udah tinggi, karena di luar sana itu kan banyak flagship yang sama-sama Snapdragon 8 Gen 1 tapi performanya belum tentu sama, ada yang lebih lambat, ada yang lebih kencang. Nah untungnya X80 Pro ini termasuk yang lebih kencang, bisa kita lihat dari skor Antutu 9-nya yang nyentuh 970 ribuan, hampir sejuta, padahal segmentasinya ini bukan HP gaming. Gua juga ngerasa heat management di HP ini termasuk bagus. Basis cooling sistemnya udah pakai ultra large liquid cooling vapor chamber, jadi ketika full load suhunya chipsetnya ini memang akan naik ke sekitar 50-an derajat Celcius, tapi begitu idle langsung turun lebih adem 5 atau bahkan lebih ya, sampai 10 derajat Celcius kurang dari 3 menit. Jujur gua nggak minat untuk tes real world gaming di HP ini, karena gua yakin yang beli X80 Pro lebih banyak pakai HP-nya buat motret, bukan buat main game yang sampai intens gimana banget ya. Tapi kalau misal penasaran seberapa stabil performanya, ini gua kasih skor 3D Mark-nya. Gue cukup salut karena untuk sebuah HP flagship yang sebenarnya lebih ke kamera sentrik, tapi Vivo X80 Pro ini masih bisa ngasih performa yang tinggi, hampir mendekati levelnya HP gaming, termasuk dengan heat manajemennya yang bagus. Dan kalau ngomongin kamera, gue ngeliat Vivo ini kayak ambisius banget ngejejelin macem-macem fitur dan teknologi ke dalam X80 Pro. Kadang sampai gua bingung sendiri ya mau motret pakai mode apa dan pakai fitur yang mana gitu. Kalau kalian awam soal fotografi, kemungkinan besar kalian bakal bingung buat manfaatin potensi kamera HP ini. Total ada 4 lensa kamera yang daftar isinya adalah 50MP ultra sensing GNV sensor, 12MP portrait kamera 2 kali optical zoom, 8MP periskop 5 kali optical zoom, dan 48MP wide angle kamera yang di-combine sama Vivo V1 Plus chip co-engineered bareng Zeiss, termasuk untuk Zeiss T-Star coating buat reduksi flare atau pantulan cahaya. Yang doyan hunting Milky Way bakal dimanjain mode astro, dan ada supermoon juga. Yang suka motret bokeh seperti biasanya, banyak opsi efek khas lensa Zeiss kayak biotar, distagon, planar, dan lain-lain. Bisa gue bilang kamera X80 Pro perfeksionis banget. Tiap kita motret bakal ada image processing biar hasilnya optimal, kelihatan dari tangkapan dynamic range-nya yang gila-gilaan. Motret lampu bohlam yang lagi nyala aja bisa kelihatan jelas tuh lampunya. Atau kalau motret pas cahaya kurang padahal bukan malam, nah dia langsung ada processing biar cahayanya jadi proper tanpa perlu pakai night mode. Hasilnya cenderung jadi jauh lebih terang dari kondisi aslinya, dan enaknya kalau kita motret atau ngerekam video di area yang banyak lampu, ya tentunya akan aman dari flare atau bias cahaya. Terus kalau mau hasil foto yang warnanya cetar, kita bisa aktifin AI. Sebaliknya kalau lebih suka reproduksi warna yang kalem, kita bisa aktifin opsi Zeiss Natural Color, tinggal sesuaiin selera masing-masing aja.
Di beberapa momen yang perlu zooming, misal lagi nonton konser musik atau pertandingan olahraga, nah kita bisa ngandelin lensa tele 2 kali optical zoom buat motret atau rekam video, atau bisa juga periskop 5 kali optical zoom. Nah ini khusus buat motret aja. Ngerekam video pakai X80 Pro artinya kita nggak perlu tuh namanya ribet mikirin tongsis atau stick gimbal. Stabilisasinya salah satu yang paling advance saat ini, ada standar stabilization bisa dipakai up to 4K 60 fps atau ultra stabilization buat rekam up to full HD 60 fps. Bahkan ada horizontal leveling stabilization yang ajaib, dimana kalau misal kita lagi rekam video terus kita ubah posisi HP jadi portrait atau landscape, hasilnya akan tetap sesuai orientasi awal, gak ikutan berubah jadi miring. Ini ajaib ya, works like magic. Balik lagi yang tadi gue bilang, kamera X80 Pro Perfectionist juga berlaku buat rekam video karena ada mode AI fungsinya buat detect scene HDR atau low light, dimana frame rate video bakal turun jadi 30 atau 24 fps biar hasilnya lebih optimal, lebih terang dan juga nggak backlight. Tapi untuk kamera depan 32 megapiksel di X80 Pro lumayan terasa jomplang karena kurang optimal nangkap dynamic range, dan untuk rekam video mentok di Full HD 30 fps tanpa stabilisasi. Padahal udah disediain fitur teleprompter nih buat baca teks ala-ala penyiar berita. Kalau seandainya bisa 60 fps ini pasti lebih asik. Oke, cukup soal kamera. Hal lain apa yang menarik dari HP ini? Nah, ternyata layarnya nih ngeri. Dia bisa nampilin warna hitam yang luar biasa pekat tapi nggak black crush. Refresh rate-nya dinamis dari 1 sampai 120 Hz pakai LTPO AMOLED generasi ketiga atau E5 AMOLED. Tanpa harus nyebut merek, menurut gua layar HP ini lebih mewah dari 2 HP flagship Android resmi yang saingan brand sebelah. Terakhir, gua nemuin ada 3 upgrade fitur esensial yang dibawa X80 Pro. Gua nunggu-nunggu banget flagshipnya Vivo ngebawa dual speaker dan haptic vibrate. Akhirnya kedua fitur ini nongol di X80 Pro. Satu fitur lagi, sensor fingerprint under display-nya ngebut banget, responsif banget, dan dia tetap bisa bekerja ketika layar basah dan areanya pun gede. Bahkan buat proteksi data, fingerprintnya bisa detect 2 jari sekaligus, lebih advance dan jadi lebih susah dijebol dibanding dengan 1 jari aja. Tapi FYI nih, karena teknologi kameranya makin canggih dan juga fitur-fiturnya makin lengkap, termasuk ada IP rating 68 juga, jadi ya target marketnya benar-benar buat segmen flagship premium tinggi ya. Pas gue syuting video ini, gue belum tahu harganya, dan seperti biasa untuk harganya nunggu rilis resmi dan bakal gue update di kolom deskripsi.